Salam, selamat siang untuk jemaat Tuhan. Saya ucapkan puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan pada saat ini untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini, dan kita mengucapkan iman rasuli kita. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepadanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saya berikan waktu kepada jemaat Tuhan untuk merenungkan kasih Tuhan yang kita rasakan sepanjang minggu ini. Kita bisa lalui dengan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kita akan mengangkat pujian kita, Kau Mengenal Hatiku.
Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, segala hormat dan pujian kami ucapkan kepadamu. Pada siang hari ini Tuhan masih beri kepada kami kesempatan datang ke hadirat-Mu untuk beribadah, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebelum kami memulai segala ibadah kami pada saat ini, kami datang ke hadirat-Mu merendahkan hati kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, dari cara bicara kami, tingkah laku kami, bahkan tindakan kami Tuhan yang sering menyakiti hati orang lain, terlebih menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk mengangkat segala puji-pujian, memuliakan nama-Mu pada saat ini, mempersembahkan hidup kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini, dari awal pertengahan, biarlah hanya Tuhan yang kami puji dan kemuliakan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya masih berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua yang menyatakan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita pada saat ini, Tuhan itu tidak pernah gagal. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Dia selalu menopang kita, melihara kita. Dia tidak pernah lalai melihat bagaimana keadaan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita angkat pujian kita bagaikan tanah kering.
hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Kita bersatu dalam doa. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menolong membantu kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini. Kami tahu siang ini adalah rasa ngantuk karena panas cuaca, tapi tidak akan mengurangi semangat kami, kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan, untuk dijamah, dipenuhkan oleh firman-Mu. Karena itu Roh Kudus bantu kami untuk mendengarkan dengan baik, dengan saksama. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Dan ketika kami kembali dari tempat ini Tuhan, untuk melanjutkan kegiatan kami di rumah masing-masing, kami boleh hidup di dalam ketaatan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran ini. Kiranya Tuhan siapkan hati mereka, fokuskan hati mereka, perhatian mereka di dalam menikmati kebenaran Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Dan jika ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan, mengalami pergumulan berat, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Mereka yang susah, hiburkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu pada saat ini Tuhan. Bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu. Taruh hamba di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau ditinggikan, diagungkan lewat. Demi nama Yesus firman hidup itu, kami mau belajar kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat siang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesegaran oleh Tuhan untuk bisa ada di tempat ini bersama-sama, juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah.
yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kita beribadah karena mungkin usia, karena sakit penyakit, karena anak-anak kita yang masih kecil. Saya percaya bahwa kerinduan, semangat untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan tidak jauh beda dengan jemaat yang hadir langsung di tempat ini. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan dan jemaat Tuhan akan mengikuti. Di dalam hati firman Tuhan berbunyi demikian, Filipi 2 ayat yang ke-12 mulai sampai dengan ayat yang ke-18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama pada siang hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, menjadi orang yang taat di tengah-tengah kesulitan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang penurut di tengah-tengah kesulitan itu adalah sesuatu yang berat untuk bisa kita kerjakan, untuk bisa kita lakukan. Contohnya ketika Bapak Ibu pergi berangkat bekerja dengan perjalanan yang jauh dan sudah waktunya, sudah sangat mepet dan sementara perjalanan macet, ada banyak lampu merah, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menerobos lampu merah? Apakah kita akan melewati trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki? Atau apa? Kita dituntut di sini untuk menunjukkan sikap kita, ketaatan kita sebagai warga negara. Sama halnya dengan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, tantangan dan sebagainya. Tetapi di lain pihak, Tuhan Alkitab juga menuntut kita untuk tetap menunjukkan sikap kita sebagai seorang yang taat. Apapun bentuknya. Kita kembali melihat bersama-sama bagian firman Tuhan di sini. Dalam kitab Filipi, kalau kita melihat dalam pasal yang kedua bagian yang ayat yang ke-1 mulai di situ, itu dijelaskan tentang ketaatan yang sudah dicontohkan, yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia menunjukkan ketaatannya, sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus diolok-olok, sekalipun dia harus mati, tetapi Yesus tidak pernah mundur selangkah pun. Ia tetap menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya. Sama halnya dengan kita juga sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah merindukan, Allah menginginkan setiap anak-anaknya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, seharusnya kita tetap menunjukkan sikap ketaatan kita sekalipun kita sedang berada dalam kesulitan.
Kita mau melihat bersama-sama ciri jemaat yang hidup di dalam ketaatan walaupun mereka berada di tengah-tengah kesulitan. Ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kamu sudah diselamatkan. Kamu senantiasa taat, karena itu apa yang harus kita lakukan? Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kita harus terus memelihara keselamatan dengan tetap waspada dalam kehidupan kita. Tetap memelihara keselamatan kita. Bukan berarti bahwa keselamatan yang Bapak Ibu sudah peroleh, yang saya sudah dapatkan di dalam Yesus bisa hilang. Teologi kita mengajarkan bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Tetapi mengapa Rasul Paulus menyuruh kita untuk mengingatkan kita supaya apa? Kita memelihara keselamatan kita. Peliharalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya bahwa Paulus sedang melihat jemaat di Filipi pada waktu itu. Bahwa sedang walaupun dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tidak ada gangguan sedikit pun, beda dengan jemaat yang ada di Korintus yang dicela oleh Rasul Paulus karena banyak perselisihan yang muncul di jemaat Korintus. Tetapi jemaat di Filipi di sini salah satu jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus karena bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Namun tetap Paulus mengingatkan supaya apa? Jemaat di Filipi tetap memelihara keselamatan mereka. Bagaimana dengan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan? Kita memang sudah diselamatkan. Bahkan kalau misalnya hari ini saya mati, hari ini Bapak Ibu kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah pasti masuk surga. Karena kita sudah terima Yesus. Tetapi toh dari sejak kita menerima Yesus, percaya Yesus, sampai kita menghadap muka dengan Tuhan, sepanjang perjalanan itu, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus memelihara keselamatan kita. Kenapa? Di sepanjang perjalanan iman Kristen kita ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa menarik kita, yang bisa membuat kita menoleh ke belakang. Kemudian kita tersandung. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Supaya apa? Kita memelihara keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Ada bentuk kehati-hatian, ada bentuk keseriusan yang Tuhan rindukan ada di dalam diri setiap jemaat Tuhan. Memelihara iman kita, memelihara keselamatan yang ada pada kita, menjaga anugerah Allah yang sudah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Walaupun kalau kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 28 dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Efesus 2 8 dan 9 bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena anugerah Allah, bukan perbuatan baik kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik dan sebagainya. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita karena kasih karunia Allah. Namun tidak berhenti di situ. Paulus mengingatkan senantiasa agar jemaat Tuhan sepanjang mereka mengikut Tuhan, sepanjang menjadi orang Kristen, sepanjang menjadi orang percaya, pelihara keselamatan itu. Karena apa? Ada banyak yang bisa mengintip kita. Ada banyak dosa yang bisa menjerumuskan kita. Iblis tidak pernah berdiam diri. Iblis tidak pernah senang ketika kita dekat dengan Tuhan. Iblis tidak pernah suka ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus selalu waspada di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan di sini bahwa Paulus mengatakan bahwa baik waktu aku hadir maupun waktu aku tidak datang, pelihara, kerjakanlah keselamatanmu itu.
Paulus ingin melihat jemaat di Filipi. Walaupun Paulus sedang ada di dalam penjara, sedang dibatasi oleh jeruji besi, terbatas secara fisik, tetapi Paulus mengingatkan jemaat supaya apa? Tetap memelihara keselamatan mereka. Jangan takut, jangan gentar, apapun tantangan, cobaan datang, harus tetap maju. Artinya bahwa setiap pribadi-pribadi, setiap kita, saya, Bapak Ibu, yang tua, yang muda, yang lanjut usia dan sebagainya, bahwa kita diperuntukkan setiap pribadi mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Itulah sebabnya tugas kita ketika anak-anak kita mulai membelok dari jalan Tuhan, ingatkan mereka. Tuntun mereka kembali pada jalan yang sebenarnya. Arahkan mereka kembali. Ketaatan di tengah-tengah kesulitan. Apakah saya mau beribadah hari ini atau melanjutkan pekerjaan rumah? Sedang ramai. Sayang kalau ditinggal. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan katakan lewat Rasul Paulus di sini dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengapa kita tidak perlu takut dan gentar? Atau mengapa kita harus selalu melakukan dalam kehidupan kita? Karena dalam ayat yang ke-13 dikatakan di situ bahwa karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Tidak perlu khawatir. Kita sebagai manusia banyak kelemahan dan kekurangan, keterbatasan kita. Seringkali kita jatuh bangun di dalam kelemahan dan kekurangan. Tetapi ingat bahwa ada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan. Ada Allah yang memampukan kita untuk mengerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi sepanjang kita menjadi atau ikut Tuhan, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Sepanjang saudara, sepanjang Bapak Ibu, sepanjang hidup saya mengenal Yesus, sejak itulah saya harus memelihara. Hari lepas hari, jam demi jam, waktu demi waktu. Sampai saya dipanggil oleh Tuhan, sampai saya menghadap dalam hadirat Tuhan, saya ditemukan sebagai orang yang setia. Harus kita pelihara iman kita kepada Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa hari-hari ini kita mulai loyo, kita mulai lemah. Karena apa? Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan. Masa depan anak-anak kita bingung bagaimana caranya mengambil solusi, memecahkan solusi ini. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu harus tetap semangat di dalam Tuhan. Kamu harus tetap tekun di dalam Tuhan. Kamu harus tetap menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Sekalipun itu sulit bagimu. Tapi ingat bahwa Allah akan mengerjakannya di dalam diri kita. Allah yang akan memampukan untuk melakukan semuanya itu. Yang kedua, kita mau lihat bersama-sama. Bentuk ketaatan di tengah-tengah kesulitan. Ayat yang ke-14 dan 15 di situ dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hidup dalam kerelaan, hidup di dalam ketulusan. Gak mudah orang ikhlas, tulus melakukan sesuatu. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan beban hidup. Satu saat kami mau berangkat ke gereja pelayanan. Setiap minggu kan kami harus jemput sekolah minggu karena tempat pelayanan waktu itu jemaatnya sekolah minggunya hampir semua dijemput karena ada yang bukan jemaat kita, ada yang masih Islam orang tuanya, ada yang Islam
Orang salah satunya Katolik, ada yang Islam, tetapi salah satunya Islam dan sebagainya. Jadi setiap hari, setiap minggu harus berangkat ke sana untuk menjemput mereka. Harus menungguin mereka. Ketuk pintunya, lihat masih tidur. Harus dibangunkan. Setelah bangun harus dituntun ke kamar mandi. Mandi. Memandikan karena mereka masih kecil-kecil. Dengan sabar, dengan ikhlas melakukan. Kenapa? Kita rindu anak ini diselamatkan. Dan lewat anak-anak mereka ini orang tuanya banyak yang dimenangkan kepada Tuhan. Kalau nggak ada ketulusan, kalau nggak ada keikhlasan, kemauan, kerelaan melakukan, maka mungkin anaknya ini hilang. Lebih senang hari Minggu nonton televisi, banyak tayangan-tayangan film-film di hari Minggu yang menarik bagi anak-anak kecil. Itulah sebabnya online sekolah minggu kita sangat sedikit yang nonton. Kenapa? Banyak tantangannya. Televisi seringkali lebih menarik. Banyak film-film di situ yang dipertontonkan. Anak lebih senang di situ. Tetapi mau nggak mau kita sebagai orang tua, bagaimana memaksakan secara bijak untuk membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Membutuhkan ketulusan, membutuhkan keikhlasan untuk melakukan semuanya itu. Kita lihat dalam pembacaan kita sini dikatakan tadi bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dalam sebuah persekutuan tidak semua sama pendapat. Tidak semua sama pendapatnya. Namanya kita orang banyak. Namanya sebuah organisasi sosial. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi bagaimana kita tetap menunjukkan sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya bahwa ketika ada tugas, jangan kita lakukan dengan bersungut-sungut, jangan kita lakukan dengan berbantah-bantah. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, adalah sifat sungut-sungut mereka. Selalu memberontak kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan manna kepada mereka, dengan kenyang, mereka meminta supaya apa? Mereka makan kenyang. Tuhan memberi manna. Bosan. Mereka meminta daging, Tuhan memberi burung puyuh. Tuhan memberikan daging dan sebagainya. Bosan. Selalu bersungut-sungut. Tidak pernah ada rasa terima kasih, tidak pernah ada rasa syukur kepada Tuhan. Dan akibatnya Tuhan menghukum mereka satu persatu. Akibatnya, karena sikap mereka kepada Tuhan yang selalu memberontak, tidak ada kerelaan. Ketika Tuhan mendidik mereka, ketika Tuhan mengajar mereka, mereka tidak pernah mau tunduk. Dunia dengan kehidupan di dalam Tuhan itu selalu bertentangan. Dunia selalu yang namanya suka berbantah, suka bersungut-sungut. Tidak mau taat, tidak mau tunduk. Mau melakukan ini jika ada ini. Mau melakukan itu jika ada penghargaan dan sebagainya. Berbeda kalau kita di dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan bahwa supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Bagaimana kita bisa ada di tengah-tengah masyarakat yang sedang bengkok hatinya, yang suka yang jalan-jalan yang bengkok, tidak suka jalan yang lurus, suka memanipulasi, suka curang, suka menipu orang lain, tidak pernah jujur di dalam kehidupannya. Antara suami dan istri harus ada keterbukaan dalam keuangan. Itu namanya kejujuran. Nggak boleh ada yang namanya ini uang suami, ini uang istri. Ini pendapatan suami, ini pendapatan istri. Harus sama. Harus dikelola sama-sama. Karena kalau ada seperti itu, maka saya yakin bahwa tidak akan ada namanya sungut-sungut, perbantahan dan sebagainya.
Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa jangan sampai ada aib, noda di tengah-tengah kamu. Kalau itu sudah terjadi, maka ayat yang ke-15 bagian terakhir bahwa kita tidak bisa menjadi cahaya, tidak bisa menjadi bintang-bintang di tengah dunia ini. Sementara Tuhan memanggil kita supaya apa? Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kalau terang itu, kalau pelita itu ditaruh di bawah gantang, ditutupi, maka apa gunanya terang itu? Tidak ada artinya. Terang itu harus ada di atas supaya apa? Bisa menerangi ruangan, bisa menerangi sekelilingnya. Sama halnya kita, saya dan Bapak Ibu, ketika kita ada di masyarakat, ketika kita ada di rumah masing-masing, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi bintang-bintang yang menghiasi dunia, yang menerangi dunia. Tentunya lewat apa? Sikap kita, perkataan kita, karakter kita, kejujuran kita, tingkah laku kita. Jangan sampai orang dunia lebih jujur daripada kita. Jangan sampai orang dunia lebih transparan dibanding dengan kita. Gak boleh. Harus kita jauh lebih di atas. Identitas kita jelas ada di dalam Tuhan. Kenapa? Kita sudah ada di dalam terang. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan dilihat oleh orang, diterawang oleh orang. Kita bagaikan cermin segala sisi yang orang bisa lihat, segala bentuk gerak-gerik kita. Bagaimana kita bisa menjadi bintang-bintang sementara kita tidak jarang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup di dalam ketaatan dengan kerelaan dan ketulusan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau lihat ayat 16, di situ dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita dengan demikian dan bersuka cita dengan aku. Apa yang ketiga di situ? Berpegang teguh pada firman kehidupan. Terus berpegang pada firman ini. Alkitab kita ini adalah firman kehidupan. Menjadi pegangan bagi kita. Kemanapun kita melangkah. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Harus firman inilah yang akan mengontrol kehidupan kita. Karena hanya dengan firman inilah kita bisa menjadi orang yang taat. Walaupun kita tidak dilihat oleh siapa-siapa. Bu Gembala gak melihat kita di rumah. Apakah kita sedang jujur atau tidak. Ketika kita ada di jalan, apakah kita sedang ada dalam dosa atau tidak ada yang melihat kita. Hanya kita dan Tuhan. Agar kita bisa waspada, menjaga kehidupan kita sehari-hari, firman ini dikatakan, pegang firman itu. Pegang firman itu. Kalau dalam Mazmur 119 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah firman kehidupan. Bisa menjadi pedoman dalam keluarga rumah tangga kita. Firman Tuhan itu bisa menjadi pedoman ketika kita dalam pekerjaan. Sehingga kita mampu menunjukkan kualitas kejujuran kita sebagai orang yang bekerja, entah itu perusahaan kita sendiri, entah kita bekerja sama orang lain. Firman Tuhan itu akan menjadi penolong bagi kita ketika kita dalam kesendirian. Orang lain sudah mungkin meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut karena Allah menyertai kita lewat firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi pedoman ketika kita ada dalam penindasan dan sebagainya. Kita mungkin merasa sudah nggak ada lagi jalan keluar untuk masalah yang sedang saya hadapi ini. Tapi ketika kembali kita melihat, membaca firman Tuhan, ternyata masih ada jawaban di sana. Ternyata masih ada solusi di sana yang Tuhan berikan bagi kita.
Seringkali kita sudah sampai di ujung dan di sebelahnya sudah ada jurang. Kita sudah sepertinya mentok, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau. Engkau tidak sendirian. Aku menolongmu. Aku membantumu. Selalu tepat waktu pertolongan Tuhan. Selalu tepat waktu pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbega pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sambil kita berlomba dalam iman. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang berlomba di dalam iman. Untuk mencapai garis finish. Untuk mencapai, mendapatkan mahkota itu. Walaupun kita dalam kesulitan, Paulus tetap katakan bahwa aku tetap bermegah. Dan aku akan tetap bermegah, bersuka cita dan tetap bersuka cita. Itulah sebabnya Paulus mengajak jemaat di Filipi supaya apa? Tetap ada sukacita, hidup bersukacita bersama-sama. Sukacitalah itu yang akan mengalahkan setiap kekhawatiran, setiap ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sukacita itulah yang akan melawan setiap beban yang sedang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa jauh hidup kita di tempat dan di tengah kesulitan ekonomi, pekerjaan, kesehatan kita, bahkan masa depan anak-anak kita. Tapi ketika kita berpegang pada firman kehidupan, Tuhan akan menolong, membantu kita keluar dari permasalahan itu. Mungkin hari ini kita sedang dalam kesulitan, mungkin hari ini kita sedang dalam segala kelemahan dan sebagainya. Tetapi Paulus katakan bahwa itu hanya bagian luar yang dikena. Bagian dalam gak sampai. Paulus di penjara. Secara fisik dia di penjara. Tetapi bagian dalamnya, esensi yang paling dalam yaitu imannya, tidak pernah di penjara. Sama hanya dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita mungkin sakit penyakit selalu menggerogoti kita. Tetapi iman kita tidak akan pernah sakit. Tidak pernah goyah dan sebagainya. Stefanus ketika dia sedang dirajam oleh orang-orang dengan batu. Apa yang Stefanus lakukan? Ia tetap memandang kepada Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Sambil dia dirajam, dia tidak pernah mengeluh. Karena Stefanus yakin, Stefanus tahu bahwa yang menderita hanya fisik dia. Yang menderita hanya bagian luar. Tapi bagian dalam tidak pernah ada yang bisa menyentuhnya. Karena itu adalah milik Tuhan. Milik Allah. Inilah yang menjadi penolong, pendorong bagi kita bersama-sama. Untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ciri jemaat yang taat di tengah-tengah kesulitan adalah jemaat yang selalu memelihara keselamatannya. Menjaga keselamatannya. Selalu hidup di dalam ketulusan, keikhlasan. Jemaat yang mampu berdiri di tengah-tengah kesulitan adalah jemaat yang selalu menjadikan firman kehidupan ini sebagai pegangan. Kehidupannya itulah sebabnya rajin untuk membaca firman Tuhan. Rajin menghafal firman Tuhan. Rajin menghafal firman Tuhan. Saya kenal ada banyak jemaat dalam pelayanan saya selama ini waktu masih di Jawa. Mereka sudah usia 70 lebih. Tapi setiap hari menghafal ayat firman Tuhan. Setiap ibadah yang disaksikan hanyalah menghafal firman Tuhan. Kalau kita mampu menghafal firman Tuhan, kita akan bisa melewati kehidupan yang sulit sekalipun. Pertanyaannya bagi kita, mana yang harus kita hafal dalam hidup kita? Apakah persoalan kita atau firman Tuhan? Kembali ke diri kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata. Tetapi biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu ini ke dalam hati kami masing-masing.
baik jemaatmu yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Hamba berdoa supaya Engkau memelihara mereka, tetap menunjukkan ketaatan mereka di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang kami hadapi bersama-sama. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, terus menjaga, memelihara keselamatan kami, menjaga hidup kami, kekudusan kami di dalam mengiring Tuhan. Terus menunjukkan sikap ketulusan, keikhlasan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan terus berpegang pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami. Hamba tidak tahu persis kondisi keadaan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mereka hadapi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan kelegaan kepada mereka, Engkau memberikan kelepasan kepada mereka, Engkau menolong mereka ketika mereka berada dalam kesusahan, ketika mereka dalam keadaan sakit. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, berkati juga masa depan rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kepada kita. Biarlah kita bukan hanya pendengar, tetapi kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang saya dengan hormat Ibu Gembala akan mendoakan Saudara Angel. Saya persilakan untuk ke depan bersama dengan Saudara Angel. Ya, Bapak Ibu Saudara, Saudari Angel ini sudah saya kader untuk mengajar sekolah minggu ke depan. Jadi sebelum dia melayani di sekolah minggu, kita akan mendoakan dia. Saya minta Bapak Ogu, Mama Ogu, Majelis Gereja, saya juga minta Pak Dede, Ibu Tetin, dan Pak Paulus. Ya, mari berlutut. Kita tumpangkan tangan untuk Angel, supaya Tuhan pakai dia, Tuhan perlengkapi dia untuk melayani pekerjaan Tuhan ke depan. Mari saya minta jemaat bangkit berdiri dan kita berdoa untuk Angel. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil seorang anak muda dari tengah-tengah pelayanan kami yang memiliki hati yang mengasihi Engkau, mengasihi anak-anak seperti Engkau mengasihi anak-anak. Ia pun juga mengasihi anak-anak. Ia telah memberikan waktunya untuk diperlengkapi supaya ia bisa mengajar dan melayani pekerjaan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu berdoa bagi dia pada hari ini. Kiranya mulai hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kau curahkan roh hikmat, kemampuan, kuasa dan kesanggupan supaya ia mampu melakukan pelayanan bagi anak-anak ya Tuhan. Dia seorang yang muda. Tuhan tolong dia supaya ia boleh menjadi contoh dan teladan di dalam masa mudanya, dalam kesetiaannya beribadah kepadamu, dalam kesetiaannya belajar firman Tuhan, dalam kesetiaannya melakukan tanggung jawab yang Tuhan pundakkan di atas bahunya, supaya sepanjang pelayanannya dan sepanjang hidupnya dia akan membawa banyak anak-anak dimenangkan bagi Tuhan. Hidupnya menjadi berkat dan mempengaruhi anak-anak yang ia layani di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengukuhkan dia untuk menjadi alat di dalam pelayanan-Mu, supaya Engkau pakai dia membangun kerajaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah mendoakan Saudara Angel. Selamat datang untuk melayani guru sekolah minggu. Walaupun kamu muda, kami berharap pelayananmu kami tunggu lebih baik lagi untuk ke depan. Dan pengumuman
kepada kita jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah. Ini kepada jemaat yang bertugas, tolong dilihat warta yang ada di tangannya. Dan besok ada penghiburan di rumah bapaknya Albert. Tempatnya di gereja ini jam 7. Saya berharap jemaat Tuhan datang untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Dengan hormat Ibu Gembala akan tutup dengan doa nanti. Sebelumnya itu kita akan mengangkat pujian dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan kepadamu untuk waktu yang Tuhan sudah beri, kami boleh membawa hidup kami dalam ibadah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan menyenangkan hatimu, dan Engkau memberkati semua jemaatmu ini yang telah meluangkan waktu mereka di tengah panas terik ini. Mereka membawa diri mereka untuk dipersembahkan. Kiranya persembahan hidup mereka ini berkenan di hatimu. Dari apa yang Engkau sudah karuniakan bagi mereka dalam 1 minggu ini, dalam usaha dan pekerjaan mereka, mereka juga sudah bawa ke dalam pelayanan pekerjaanmu lewat persembahan mereka. Baik itu persembahan syukur, baik itu perpuluhan, baik itu persembahan sukarela. Tuhan Yesus memberkati supaya seberapapun yang mereka persembahkan, biarlah dipakai untuk mendukung pelayanan pekerjaanmu. Dan Engkau memberkati mereka di dalam segala usahanya. Biarlah mereka akan terus diberkati dan terus menjadi berkat dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di tengah pandemi corona,
di mana setiap hari semakin banyak orang yang terpapar virus corona. Kami berseru kepada Tuhan, oh lindungilah semua jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Peliharalah semua mereka di dalam kuasa nama-Mu Tuhan. Bungkuslah mereka dengan darah-Mu yang kudus, supaya ketika mereka keluar masuk dalam menjalani aktivitas mereka, mereka terlindung dari segala virus yang membahayakan kesehatan kami. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung, hanya Engkaulah kekuatan kami. Kiranya Engkau mengaktifkan antibodi di dalam tubuh mereka dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, sehingga mereka akan selalu sehat dan kuat. Kami bersyukur kepadamu karena kami sudah 1 bulan lebih beribadah. Tuhan menjaga dan melindungi kami, dan kami terus berdoa bahwa setiap kali anak-anak-Mu datang beribadah, kiranya Tuhan membungkus kami, menghancurkan semua virus-virus, sehingga tidak ada di antara kami yang terpapar di dalam ibadah kami, karena Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai dan Tuhan menjaga kami di dalam kekuatan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh jemaat ini dalam segala usaha dan pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada mereka. Sertailah mereka Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan. Buatlah berhasil pekerjaan mereka dengan berkat berlimpah daripada-Mu. Tolonglah supaya di dalam menjalani kehidupan ini, kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan yang akan mencukupkannya. Baik itu biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, baik itu biaya hidup sehari-hari yang mereka butuhkan, baik itu biaya untuk menopang usaha mereka. Kiranya Tuhan menyediakan kepada mereka berkat-Mu yang mereka perlukan, sehingga mereka tidak akan pernah kekurangan, karena berkat-Mu selalu mengalir, memenuhi kebutuhan mereka hari lepas hari di dalam kekayaan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Kiranya Tuhan akan membukakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami yang baru selesai pendidikan. Kiranya Tuhan mengaruniakan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan talenta dan kemampuan yang mereka miliki. Bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan juga menyediakan dana yang mereka perlukan untuk mereka boleh pakai memuliakan dan membesarkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu supaya Tuhan Yesus akan memberkati seluruh jemaat ini dalam segala pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi ya Tuhan. Tuhan angkat mereka, bawa mereka keluar dari semua pergumulan, supaya mereka melihat kemuliaan-Mu dalam hidup mereka. Bapa, kami ingat berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk Bapak Lira ya Tuhan. Kami tidak pernah lupa berdoa untuk anak-Mu ini, karena kami tahu Engkau mengasihi dia. Engkau mati bagi dia di atas kayu salib. Kiranya bilur-bilur-Mu menghancurkan seluruh sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dan membangkitkan kekuatan baru di dalam dia, sehingga ia boleh pulih kembali dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Berkati obat yang ia konsumsi, Tuhan pakai itu menjadi saluran kesembuhan buat dia. Berkati Mama Daniel juga, supaya dia semakin sempurna di dalam kesehatan dan di dalam kekuatannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang sudah lanjut umur di dalam gereja kami. Lindungilah mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan, supaya mereka tetap terlindung dan terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang masih kecil, lindungi mereka supaya mereka bertumbuh makin hari makin sehat, makin kuat di dalam Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang tumbuh membanggakan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga kepada-Mu pada siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk usia yang Tuhan sudah tambahkan kepada mereka dalam 1 tahun ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, memberkati segala rencana mereka, memberkati kehidupan mereka supaya mereka menjadi berkat dalam hari-hari yang Tuhan karuniakan di mana mereka bisa jalani ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong mereka meraih semua rencana dan cita-cita mereka bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami yang sangat
sangat membutuhkan pasangan hidup di dalam masa-masa ke depan ini. Kiranya Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka, agar anak-anak muda kami boleh membangun keluarga yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk pelayanan kami. Tuhan akan memberkati para pelayan di dalam jemaat kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, berikan kesehatan, kesepikiran, sehingga kami semua para pelayan boleh menjalankan pelayanan karena kami mengasihi Tuhan. Kami melihat Tuhan akan memberkati dan memakai kami lebih heran di dalam pelayanan kami. Kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati untuk semua hamba-hamba Tuhan dalam gereja Kemah Injil. Kami berdoa untuk pemimpin kami di pusat dan seluruh stafnya, pemimpin kami di wilayah dan seluruh stafnya, juga di daerah, dan gembala-gembala, pengajar-pengajar di gereja-gereja lokal. Tuhan mengurapi supaya semua para pelayan diperlengkapi, diberi kekuatan, diberi kuasa di dalam melakukan pelayanan, dicukupkan segala kebutuhan di dalam melakukan pelayanan, dan disertai di dalam menjalankan pelayanan supaya pelayanan kami mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kami serahkan untuk bangsa kami yang sedang dilanda virus ini ya Tuhan, yang kami tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Kami serahkan bangsa kami supaya Tuhan mengangkat virus ini di dalam nama Yesus dari tengah-tengah bangsa kami, agar kami bisa bekerja dengan leluasa, agar anak-anak kami boleh kembali ke sekolah, dan juga perekonomian bangsa kami ini bisa dipulihkan kembali. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk melawat bangsa kami ini, supaya bangsa kami ini bisa dipulihkan. Berkati juga tenaga medis yang menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada para tenaga medis supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dan mereka bisa menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. TNI dan Polri juga yang turun langsung ke lapangan untuk turun menangani semua persoalan. Kiranya Tuhan berikan juga kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan lindungi mereka di dalam menjalankan tugasnya. Berkati Presiden kami bersama dengan seluruh kabinetnya, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan hikmat Tuhan. Mereka dapat menolong menyelesaikan masalah ekonomi bangsa kami pada saat ini. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong bangsa kami yang sedang mengalami rongrongan dari dalam ya Tuhan. Ada banyak orang yang tidak menyukai presiden kami. Kami mohon kiranya Tuhan tolong supaya setiap orang-orang yang berusaha merongrong dasar negara kami Pancasila, supaya Tuhan sadarkan mereka, supaya Tuhan celikkan mata hati mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan menjaga dasar negara bagi bangsa kami ini, supaya tidak ada satupun yang akan mengganggu gugatnya. Karena di atas dasar negara inilah kami semua hidup sebagai saudara di dalam bangsa ini, saling menghargai di dalam menjalani semua kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjaga bangsa kami ini dengan kuasa-Mu, menjauhkan bangsa kami dari rongrongan yang datang dari dalam, kejahatan-kejahatan yang semakin merajalela. Kiranya Tuhan kendalikan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus memberkati saudara dalam menjalani hari-hari yang sulit ini, mencukupkan dan memelihara saudara, melindungi dan menghiburkan saudara sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menyambut kita semua saleh-salehnya. Amin. Bapak Ibu Saudara menjalani aktivitas sepanjang minggu ini. Doa kami selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.